Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di segmen kali ini kita mau ngebahas soal-soal per bab yang jadi amunisi kita buat nanti eh, ngadepin UTBK Fisika ataupun ujian-ujian tulis seleksi kampus lainnya. Jadi kita akan fokus pada beberapa soal yang sering banget nongol dan tipe-tipenya kita coba pelajari, dan mudah-mudahan tipe-tipe yang dibahas di sini mewakili tipe-tipe yang pasaran untuk keluar di bab itu dalam setiap ujian masuk kampus. Oke, check this out. Nomor satu, seperti biasa, untuk memahami soal, teman-teman bisa pause video ini ya, untuk kemudian di play lagi lanjut ke pembahasan intinya. Kita udah cukup jelas dapat pertanyaan daya rata-rata gesekan. Jadi dayanya itu berasal dari gaya gesekan dong. Maka kita pilih rumus daya yang usaha per waktu, bukan energi per waktu. Usaha sendiri kan F kali S ya. Nah, di sini kita nggak punya data gaya geseknya berapa. Waktu oke lah, dia udah request 2 detik. Kita punya 2 missing lirik di sini. Gaya dan perpindahan ya, selama 2 detik si M1. Jadi kita punya PR dulu sebelum melangkah mengisi mencari daya. Yang pertama cari S dulu ya, V0T plus setengah T kuadrat, karena ini dipercepat. V0-nya berarti kalau nggak ada datanya, ya asumsi sistem yang bergerak itu awalnya diam, maka V0-nya nanti diisi 0 ya. Tapi kan kayaknya kita nggak punya A deh ya, percepatannya belum ada. Kayaknya oke, udah ada 2. Percepatannya mau nggak mau kita cari lagi dulu ya. Biasa klasik sistem untuk dapetin A itu secara sistem sigma F per sigma M. Nah, yang perlu diperhatikan adalah soal katrol begini, kita harus benar-benar yakin ini kasusnya translasi murni atau dibarengi rotasi gitu. Ciri-cirinya kalau ada data tentang katrol, entah itu massa katrol ya atau spesifikasi si katrol ya. Kalau dia jelasin katrolnya silinder pejal, nah itu juga berarti kita akan masuk ke ranah dinamika rotasi juga tuh. Nah, di sini udah jelas datanya diketahui massa katrol. Jadi ini jelas pakai konsep rotasi juga, dimana massa sistem itu tidak hanya berasal dari bendanya yang terikat oleh tali, tapi berasal juga dari massa katrol ya. Kalau gaya, ya gaya yang bikin translasi aja, karena ini tinjauannya percepatan, bukan percepatan sudut. Jadi yang menyebabkan percepatan adalah gaya translasi dari 40-30. Tahu lah ya, secara sistem M2 ini narik ke bawah dengan gaya 40 dari M2 kali gravitasi 4 kali 10. Terus M1 itu nggak ngasih gaya ke bawah untuk gaya dari M1 yang berpengaruh terhadap gerakan, yaitu gaya gesek. Karena kan ada gesekan antara bidang dan massa M. Katanya mu-nya 0,6 ya. Nah, ini kok ujuk-ujuk 30. 30 tuh gaya geseknya ya, dapat dari mu mg. Mu-nya 0,6, M-nya si M1 loh ya, karena yang gesekan tuh M1. Jadi kita udah dapat F gesek 30, masukin ke sigma F. Ini K itu konstantanya si katrolnya ya, konstanta benda tegarnya itu silinder pejal ya. Kalau nggak dijelasin silinder pejal ya, template-nya katrol tuh silinder pejal lah ya. Jadi konstantanya udah pasti setengah. Dan ini masanya 2 kilo, masukin dapat deh A-nya 1. Wis, angkanya enak banget. Masukin ke S buat dapetin S 2 meter katanya, dan kita udah punya semua puzzle. Dan kita susun F kali S per T, set dapat 30 Joule per detik ya. Abaikan saja ini, nolnya kebanyakan. Next, nomor 2. Langsung pause, langsung cus. Kita punya nomor 2, soal pasaran tuh nanyain percepatan sudut ya. Percepatan sudut dari konteks dinamika rotasi. Kok tahu Pak dinamika rotasi? Karena ini ada data inersia ya. Inersia itu udah jadi harga mutlak variabel di dinamika rotasi. Berarti ini pasti bau-baunya mainan dinamika rotasi. To the point aja, dia minta alfanya dengan data seperti itu ya. Dan konteks gaya-gaya yang terjadinya seperti ini ya. Gelinding itu pasti ada gaya gesek ya. Terus berat pasti ke bawah, normal tegak lurus permukaan, dan ini ada tarikan dari lingkaran dalam ya. Kayak yoyo lah, ngerti lah ya gitu. Nah, to the point aja, karena kita minta alfa. Tapi dari analisis sigma torsi sama dengan I alfa, ternyata kita akan buntu untuk dapetin alfa karena kita nggak punya F geseknya. Lihat datanya itu nggak ada gaya gesek. Maka kita pasti butuh bantuan sigma F sama dengan MA nantinya gitu. Tapi coba kita selesaikan dulu untuk menyederhanakan persamaan ini buat dapetin alfa. Dan untuk penyederhanaan saya rasa ini ruas kiri ada R, ruas kanan ada R, ruas kanan juga ada R. Kita ganti alfanya dulu jadi A per R. Tujuannya apa sih?
Tujuannya karena di sini kita nggak bisa dapetin langsung alfa, maka kita akan dapetin alfanya dari rumus yang satunya, yaitu A per R. Persamaan ya, persamaan hubungan rotasi sama translasi. Ulang, alfa sama dengan A per R. Jadi kita akan ubah alfanya dulu jadi A per R. Nah, A per R ini R-nya nanti akan menghabiskan R kuadrat dengan yang di kirinya. Ulang, A per R itu kan nanti R-nya habisin 1 nih, R kuadratnya jadi coret dengan R yang di bawah. Terus R yang ini, R yang ini, R yang ini juga nanti bakal habis ya. Jadilah kita punya persamaan yang lebih sederhana untuk nilai F gas atau gaya gesek. Nah, ketika kita menganalisis dinamika translasinya sigma FMA, kita cuma punya 2 gaya dalam konteks sumbu yang searah dengan percepatan. Percepatan itu ada di sumbu X, maka kita pakai sigma F-nya di X, maka gaya di X itu cuma ada F sama F gesek ya, yang tentunya F-nya positif ya karena gaya gesek melawan gerakan. Nah, jadi kita sekarang udah punya nilai F gasnya, masukin ke sini ya. Walaupun nilainya masih bentuk persamaan, tapi di sini kita bisa lihat ya, ini sesama F, ini sesama MA. Kalau kita satuin reunian, kita akan dapetin nilai A-nya 0,5 F per M. Nah, di sini juga nggak dituntut untuk sampai dapat angka ending. Jadi kita tinggal A-nya itu masukin ke alfa. Karena alfa adalah A per R, maka endingnya ya tinggal alfa sama dengan ini dibagi R. Dan kita udah punya jawabannya di option D. Ya, begitu. Ini agak nerawang-nerawang juga ya, makanya fokus. Silakan Mijon, Aqua dan sebagainya disiapin. Oke, next kita juga punya soal pasaran di UTBK itu tentang kesetimbangan. Tentunya kesetimbangan di sini kesetimbangan benda tegar ya. Karena kalau yang kesetimbangan translasi itu relatif menurut saya pamornya kurang sering muncul dan relatif lebih simpel lah. Nah, ini yang rada-rada lebih analitik saya coba paparkan ya. Jadi ceritanya ini gambar rada-rada bingungin kalau emang masih belum paham konsep torsi ya. Jadi intinya kapan sih Pak kita pilih kesetimbangan itu translasi atau rotasi? Ya pakai perasaan juga sih. Kira-kira ini benda bisa atau memungkinkan berotasi atau memungkinkan benda translasi. Nah, ini jelas kalau gambar seperti ini kita kecenderungannya adalah setimbang untuk tidak berotasi ya gitu. Karena ini bisa jomplang kiri, ini bisa jomplang kanan ke atas gitu ya. Tapi to the point dia minta gaya tumpuan di A sama di B. Nah, notes ya. Gaya tumpuan itu ya, itu biasanya tuh ujung-ujungnya gaya normal ya. Gaya tumpuan di B ya gaya normal B kita istilahkan. Gaya tumpuan di A itu gaya normal. Karena gaya tumpuan tuh gaya yang diberikan tegak lurus dari bidang kontaknya. Jadi ya seperti gaya normal lah gitu. Daripada kita bikin nama baru gaya T itu tumpuan, wah ngederin wis. Ingat ya, numpuk itu berarti dia gayanya berasal dari bidang permukaan, maka kita kasih aja gaya normal ya. Nah, kita cari dulu untuk cari gaya tumpuan di A ya. Untuk cari tumpuan di A atau gaya normal A, otomatis kita nggak boleh pakai poros di lokasi yang ditanyain gayanya ya. Jadi kita pakai poros di B lah, karena nggak ada lagi yang memungkinkan untuk dijadikan poros. Poros itu syaratnya antara sistem dengan patokan tuh nempel ya gitu. Jadi kita coba terapkan B sebagai poros, maka kita punya 2 torsi. Yang pertama dari berat, yang kedua dari normalnya itu sendiri. Kita lihat gayanya sendiri searah, tapi kalau kita lihat torsinya itu berlawanan. Kalau kalian rasain coba, ini gaya ini akan mendorong papan searah jarum jam, tapi kalau berat akan mendorong papan berlawanan arah jarum jam ya. Kalau kalian keder konsepnya kayak timbangan di pasar. Ini ngejer ke bawah, ini ngejer ke bawah, jadi kan bakal berlawanan ya. Secara konsep torsi. Torsi sendiri gaya dikali lengan gaya. Kita lihat gaya W itu lengan gayanya 3 meter ya. Oke, 3 meter ya. Tuh 3 meter, 400 kali 3. Terus gaya normal sendiri lengan gayanya ke poros itu semeter ya. Dan kita disuruh nyari NA udah ketahuan 1200 ya gitu. Jadi sekarang tinggal cari yang gaya tumpuan di B alias gaya normal B. Nah, kita mau nyari gaya normal di sini, maka nggak boleh kita tetapkan porosnya di sini. Kita sekarang ganti porosnya di ujung sini. Pak kok bisa? Ya anggap aja ini nempel sama dinding gitu kan. Jadi kan ini mematok ya. Oke, ceritanya ini adalah poros, maka lihat deh NB sama W itu arah gayanya berlawanan. Dan secara torsi juga ini akan melawan ya. NB itu akan narik papan searah jarum jam dan W itu akan narik papan berlawanan jarum jam. Jadi torsinya juga dikurangi nih ya.
torsinya berat sekarang punya lengan gayanya 4 meter 3 tambah 1. Karena apa? Karena kan porosnya di A gitu ya, 400 kali 4 meter, dan si NB nya itu cuma semeter dong lengannya, dan NB nya ketahuan langsung 1600. Aman ya. Jadi next kita ke nomor 4 sekarang. Nomor 4 ini soal-soal yang memang harus dirasa-rasain juga karena bahasanya tuh HOTS atau agak-agak gaya-gayanya AKM gitu loh. Jadi ini konteksnya itu kayak real gitu, kasus ya, kasuistik. Intinya kita disuruh nyari percepatan maksimum, dan kita juga harus pakai insting wawasan. Yang namanya masuk goa itu kayaknya nggak mungkin naik ke atas deh ya. Oke. Ya rata-rata apalagi jadi gini ya, kudu tahu juga sih gua yang diomongin tuh ke atas atau ke bawah. Cuma relatif saya sih langsung kepikiran ke bawah kali ya. Oke. Kalau ke atas kayaknya nggak pakai katrol deh, kayaknya pakai wall climbing gitu ya, pakai tali-tali gitu. Nah sekarang karena ini udah jelas katrol, berarti kita kayaknya lagi ke bawah deh ya, OTW ke bawah. Maka kita akan punya 3 gaya ya, 2 dari tegangan tali dan 1 dari berat. Pak kok bisa kepikiran gini, kan gak ada gambarnya ya, itu namanya perasaan insting ya. Jadi ceritanya kita langsung aja, ini jelas-jelas wisatawan sebagai objeknya itu akan bergerak translasi ya, nggak akan ayun-ayunan kan di katrol, nggak mainan gitu ya. Jadi dia akan bergeser ke bawah gitu dengan dua buah tali nih, makanya ada 2 tegangan tali ya. Oke, dia punya syarat kalau misalkan tegangan tali maksimumnya 100 ya, ya udah di sigma F nya kita akan tulisin tegangan talinya 100 nanti ya. Dan jangan lupa ada 2 ya. Pak ini kenapa W yang positif? Karena tadi saya anggap ini orangnya ke bawah, OTW ke bawah, alias gerakannya ke bawah atau percepatan arahnya ke bawah, sehingga yang positif yang searah percepatan yaitu gaya berat. Maka di sini kita akan punya nilai A sebesar ini. Kalau dimasukin angkanya aja kayaknya nggak ada masalah ya, ini matematika simple, dapat 6 meter per second kuadrat. Oke next nomor 5. Kita punya sistem katrol lagi, 2 benda terhubung tali tapi tanpa ada data katrol ya, data massa, entah data momen inersia atau data spesifikasi katrol. Berarti ini bakal dibawa ke konsep dinamika translasi ya. Nah to the point, dia minta beban pada bidang miring tuh biar keangkat, beban yang di sini harus berapa gitu kan. Nah secara konsep gaya, kita kalau pengen narik MG itu harus seimbang ya, karena ini minimum harus bisa nyimbangin yang nariknya. Yang nariknya itu berasal dari tegangan tali ya, tapi tegangan talinya itu kan nanti miring ya, maka komponen vertikalnya adalah tesin alfa gitu. Ulang, ini konsepnya sebenarnya kesetimbangan ya, karena di sini minta beban minimum, jadi kita pakai sigma F0 di mana ada keseimbangan nanti antara massa yang digantung sama yang narik. Dan massa yang narik itu bukan T murni tapi tesin alfa ya. Tesin alfa itu artinya proyeksi tegangan tali yang miring ya, yang narik beban ini ya. Dan kita cari M ini dengan bantuan T ini ya. T nya kalau untuk di benda yang vertikal ini itu tesin alfa diproyeksikan ya. Nah sekarang kita kalau mau to the point dapetin M2 sebagai pertanyaan akhir, kita mau nggak mau harus cari T dong gitu ya. Oke, ini awalnya setimbang ya, konsep setimbang untuk mengimbangi atau menarik yang di sini. Kita harus bisa punya gaya yang sebanding dengan tesin alfa ya, karena tegangan tali di sini sama di sini beda ya. Di sini tuh tesin alfa komponen vertikalnya. Nah kita sekarang konsen dulu nyari tegangan tali yang di bagian miring, dimana kita mainan sumbu X ya. Oke, ini gaya normal pasti butuh. Gaya normalnya kan 50 × 2 dari mg cos alfa ya. Terus kita buat dapetin T itu harus karena pengen ke atas ya, pengen ke atas si ininya, maka tegangan talinya nanti harus lebih gede daripada F plus mg sin alfa. Dari mana Pak? Dari sumbu X nih. T nya kan sumbu X. Itu kalau pengen ke atas maka harus menang lawan mg sin alfa sama F gesek di sini ya. Artinya kalau kita jabarin gaya gesek tuh mu kali N, tuh N nya udah dapet ya. Dan kita punya jawaban untuk tegangan talinya akhirnya 70 / 2 ya. Sekali lagi, tegangan tali di sini tuh tegangan tali sumbu miring. Tapi kalau nanti dibawa ke sumbu vertikal di benda yang tergantung kiri, maka tegangan talinya jadi tesin alfa
ya, diproyeksikan terhadap suhu X. Maka kita punya M2 yang dimasukin T-nya 70 akar 2, sin alfanya sin 45 adalah 70 akar 2. Sorry, 70 ding. Ini kecoret akar 2. Akar 2 kan 2 kali setengah habis ya. 70 bagi 10, 7 kg. Ya. Thank you udah bahasin bareng-bareng. Mudah-mudahan 5 soal ini mewakili soal-soal dinamika yang sering nongol di soal-soal seleksi ujian kampus, UTBK, betul, simak dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau bisa kuasain dulu aja yang 5 ini. Nanti mudah-mudahan kalau 5 ini udah paham banget, itu bisa membantu kalian untuk bisa jelajahin soal-soal dinamika yang lebih kompleks atau lebih variatif. Mudah-mudahan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.